Di video kali ini gue bakal share gimana cara termalas untuk jadi kaya di tahun 2026. Mungkin sebenarnya ini bukan serta-merta karena kita malas ya, tapi lebih karena ketika kita sedang merintis, kita tuh punya banyak keterbatasan ya. Kita mungkin punya keterbatasan waktu ya kan, karena kita mungkin ada yang teman-teman dari sini yang masih kerja sama orang atau misalkan lagi merintis, masih mencari-cari kira-kira side hustle apa yang bisa bantu mencukupi kebutuhan income kalian. Gitu. Kalian juga keterbatasan modal ya. Kalau misalnya kalian bikin bisnis itu kan biasanya butuh modal. Kalian buka restoran ya kalian butuh sewa tempat, gaji pegawai, stok bahan baku. Kalian harus bisa masak. Kalau nggak bisa masak mesti gaji chef gitu. Nah itu kan semua butuh modal. Nah kira-kira ada nggak ya ide bisnis atau yang bisa teman-teman lakuin yang kalau bisa tuh nggak pakai modal, dan kalaupun pakai modal itu semini mungkin, dan waktunya juga kalau bisa waktu yang dicurahkan itu semini mungkin, sehari cuma 1-2 jam. Karena kalau misalnya kita let's say gue pernah ngalamin gitu kayak kerja kantoran di Jakarta Pusat gitu ya, berangkat jam 7 pagi pulang bisa kayak jam 8 malam, dan itu udah capek banget. Lu mau saya rasa apa lagi gitu, udah nggak ada waktu dan nggak ada tenaga. Dan makanya kalau misalkan ada peluang side hustle yang bisa dilakuin hanya bermodal 1-2 jam sehari, bisa dilakuin di mana aja dan kapan aja, itu akan jadi peluang yang sangat oke untuk dicoba gitu loh. Dan kabar baiknya ada loh, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya peluang bisnis produk digital gitu. Nah, kenapa? Karena produk digital itu beda dengan produk fisik ya. Kalau misalkan kalian, let's say kalian jualan produk fisik gitu, jualan produk online, kalian tuh harus packing barangnya dulu gitu kan. Kalian harus packing barangnya, kalian harus stok barangnya, terus kalian kirim. Nah, kasih customer juga harus nunggu barangnya dikirim sampai ke tempat mereka gitu. Sedangkan kalau misalkan produk digital ini, begitu orang beli, produknya itu kalian nggak usah packing sama sekali dan itu langsung tiba, langsung sampai, langsung diterima sama mereka. Bahkan kalau misalkan si customer-nya ini check out misalkan jam 12 malam, nah, si produknya ini akan langsung terkirim juga sih di jam 12 malam itu. Selain itu, kita nggak usah stok bahan baku di sini, kita nggak usah stok barang gitu. Dan jadi makanya modalnya tuh, ya kalian modal cuma bikin 1 kali produk aja gitu. Dan itu bisa diduplikasi secara terus-menerus, dan marginnya 100%. Karena nggak ada COGS-nya, nggak ada stok bahannya gitu. Selanjutnya gimana dengan peluangnya? Peluangnya tuh ya menurut gua di sini nggak terbatas ya. Tapi mungkin kalian bertanya, siapa yang bisa mulai bisnis produk digital? Kan gua nggak ngerti gimana cara mulainya. Nah, kabar baiknya adalah gue percaya setiap dari kita itu unik, kita punya informasi yang berbeda-beda ya. Kita sekolah di tempat yang berbeda, kita tumbuh di tempat yang berbeda, kita punya besar di keluarga yang berbeda-beda. Kita punya skill dan kemampuan dan interest yang berbeda-beda gitu loh. Dan semua informasi itu bisa kalian kemas menjadi produk digital dan itu bisa dijual sebenarnya. Misalkan kalian ada yang jago fitness misalkan, kalian jago bentuk badan, membangun otot. Nah itu kalian bisa jual informasinya kayak apa aja misalkan beban yang harus diangkat, programnya seperti apa, makanan apa aja yang harus dimakan gitu. Atau misalkan kalian jago masak, kalian punya resep, misalkan dikasih resep turun-temurun gitu ya. Ya itu bisa kalian kemas juga dalam produk digital dan resep itu bisa dijual gitu. Nah, ada macam-macam, banyak sekali gitu. Kalian misalkan jago desain, kalian bisa jualan template, kalau misalkan kalian jago parenting gitu ya, kalian tahu anak kira-kira aktivitas apa aja yang bisa bikin anak-anak tuh pinter gitu. Nah, kalian bisa kemas juga itu dalam bentuk produk digital, entah itu misalkan kalian jual worksheet, atau misalkan kalian bikin course parenting, dan sebagainya. Tapi kan Aku nggak ngerti gimana cara bikin e-book, nggak ngerti gimana cara bikin template, nggak ngerti gimana cara jualan dan sebagainya. Nah, semua itu tuh karena sekarang udah serba digital ya, itu udah gampang banget gitu. Kayak bahkan gue sendiri, e-book pertama yang gue bikin, itu gue bikin full pakai AI. Jadi benar-benar dari isi, judul, dan sampai akhirnya itu gue bikin pakai AI. Karena waktu itu gue masih testing ya, maksudnya masih coba iseng-iseng aja. Dan gue waktu itu gue nggak pernah bikin e-book, gue nggak ngerti gimana cara bikin buku, cara nulis buku. Bahkan gue bukan orang yang jago mengarang gitu loh. Akhirnya ya udah gue coba aja tes bikin pakai AI full semua, coba jual dan ternyata laku. Dan makanya dari situ gue baru kayak tiba-tiba langsung ketemu aha momennya. Gue langsung coba seriusin gimana ya cara bikin e-book yang lebih bagus, gimana cara supaya isinya lebih berbobot, gimana supaya visualnya lebih menarik dan sebagainya. Akhirnya gue mulai perbaiki perlahan, gue mulai explore dunia produk digital ini, dan ternyata ya memang peluangnya sebesar itu. Dan makanya gue mau share ke teman-teman karena bisa jadi
ini jadi pintu rezeki buat kalian juga. Terlebih lagi khususnya buat teman-teman yang waktunya terbatas, mungkin kalian masih kerja ya, kerja sama orang, masih kerja kantoran, sehari kalian cuma punya waktu kosong tuh 1-2 jam, yang mana itu nggak akan cukup kalau misalkan kalian buka bisnis konvensional. Selain itu mungkin kalian modalnya terbatas ya, ini bisa jadi salah satu peluang buat nambah-nambahin income kalian. Kayak kalian dapat 2 digit dari produk digital ini per bulan, itu menurut gue sangat-sangat possible. Karena di luar negeri itu mereka tuh banyak banget yang dapat sampai puluhan ribu US dollar, which is itu adalah ratusan juta ya per bulannya. Nah, apa yang tren di luar negeri itu biasanya akan masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan memang betul di Indonesia itu mulai dari tahun lalu itu produk digital udah mulai booming dan orang udah mulai familiar gitu ya. Dan makanya sekarang tuh mungkin orang udah kayak biasa aja ketika denger e-book. Dulu mungkin orang kayak agak tabu gitu, kayak e-book apa itu? Maksudnya produknya nggak kelihatan, mendingan beli buku fisik, produknya kelihatan. Tapi sekarang karena semua udah serba digital, kita menghabiskan waktu kita mungkin 70% di sosial media, di media online. Nah, makanya ini mungkin bisa jadi kesempatan buat kalian nambah side income lewat produk digital. Kalau kalian mau gue bikinin tutorial gimana cara step by step membangun bisnis produk digital, coba kalian tulis komen ya. Kalau misalkan banyak yang mau, nanti gue bakal bikinin series video selanjutnya. See you.